Halo sahabat pencinta Donghua, admin doakan semoga kalian sehat dimanapun berada. Sahabat Donghua, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5. Yang mana pada episode sebelumnya, Xiao Yan mau mengambil inti api dari piton api yang telah dikalahkannya, akan tetapi Xiao Yan merasakan jantungnya terbakar oleh inti api itu. Di sisi lain, Han Feng bergegas mendekat ingin merebut inti api itu. Xiao Yan yang menyadari jantungnya terasa terbakar mundur dan memulihkan dirinya. Mengatur strategi untuk siap-siap mengantam Han Feng yang ingin merebut inti api yang telah susah payah Xiao Yan taklukkan. Hanya pada saat ini dia ingat bahwa daya pikat, Flame Heart Flame, telah menyebabkan dia melupakan musuh besar yang sedang melihat dengan tamak dari jarak yang tidak terlalu jauh. Sosok Xiao Yan muncul di belakang Han Feng dengan cara seperti hantu tepat saat ekspresi yang terakhir berubah. Kelima jarinya terkepal erat, dan nyala api berwarna hijau berulang kali layu di atas tinjunya. Akhirnya, angin itu membawa angin panas dan dengan keras menabrak punggung Han Feng. Han Feng berniat mengelak saat dia merasakan angin tajam yang menusuk telinga yang berisi niat membunuh di belakangnya. Niatnya adalah untuk menghindarinya, tetapi karena tubuhnya menekan api jantung, kecepatan tubuhnya dan kecepatan reaksinya menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, dia tampaknya hanya bisa diam-diam menunggu kedatangan serangan itu setelah usahanya yang sia-sia untuk menghindarinya. Angin kencang semakin dekat dan menekan jubah Han Feng dengan erat ke punggungnya. Namun, ketika Xiao Yan berpikir bahwa yang pertama akan duduk diam, kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng. Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru segera melonjak dari bahunya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut pada Han Feng bisa membagi perhatiannya untuk bertahan pada saat seperti itu. Namun, ini tidak membuatnya ragu-ragu sedikit pun. Kekuatan di tinjunya meningkat, bukannya melemah. Segera, ia membawa angin liar dan ganas saat menembus api biru tua dan menghantam bahu. Saat Xiao Yan menyerang Han Feng, nyala api biru tua yang menyebar di punggung yang terakhir tampaknya telah diseret oleh sesuatu karena tiba-tiba menyusut. Itu segera menjadi seperti palu berat yang sangat menghantam dada Xiao Yan. Duar. Kekuatan liar dan ganas meletus di titik kontak. Dua sosok yang terluka ditembak kembali. Mereka terbang lebih dari 10 meter di langit sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menepuk pakaiannya yang agak compang-camping di depan dadanya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Serangan sebelumnya mungkin tampak ganas, tapi itu hanyalah serangan balik menit terakhir oleh Han Feng. Yang dilakukannya hanyalah membuat dadanya terasa tertekan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Han Feng yang terpukul oleh serangan diam-diam Xiao Yan memiliki ekspresi yang agak jelek. Meskipun dia akhirnya menghindari pukulan fatal Xiao Yan pada menit terakhir, angin ganas yang terkandung di tinju yang lain masih menyebabkan setengah lengannya terasa agak mati rasa. Sosok manusia di langit yang terbungkus api berwarna hijau dan api berwarna biru saling berhadapan dari kejauhan. Masing-masing mata mereka membawa niat membunuh yang tidak bersahabat. Tatapan Han Feng melirik pertempuran kacau yang meletus di udara. Dia sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia terdesak waktu dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama. Jika tidak, ketika seorang ahli dari Akademi Jianan akan membebaskan tangan mereka, kemungkinan kesulitan dia mendapatkan api hati yang jatuh akan meningkat pesat. Han Feng mengangkat kepalanya saat dia merenung. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tersenyum dingin di kejauhan. Dengan senyuman tiba-tiba, dia menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan tertawa. Adik kecil ini. Saya pikir Anda juga seorang alkemis, bukan? Xiao Yan mengabaikan tindakan Han Feng yang dia tonton dengan mata dingin. Dia diam-diam menggerakkan doukinya dan bersiap untuk melancarkan serangan kapan saja. Karena adik laki-laki juga seorang alkemis, kupikir kamu juga harus tahu bahwa hanya satu jenis, api surgawi, yang bisa ada di dalam tubuh seseorang. Jika tubuh berisi api surgawi, kedua api surgawi akan menolak satu sama lain dan akan ada risiko tubuh seseorang meledak. Han Feng tersenyum saat dia menjelaskan, oleh karena itu, api hati yang jatuh, ini tidak banyak berguna untuk adik laki-laki sekarang.
Jika Anda bersedia memberi saya bantuan, saya akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan? Senyum dingin di sudut mulut Xiao yang dikeluarkan setelah mendengar kata-kata Han Feng. Dia dengan lembut mengepakkan sayap api hijau di punggungnya saat dia dengan dingin mengejek, karena kamu juga sadar bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis api surgawi yang ada di tubuhnya pada satu waktu. Mengapa kamu tidak memberikan kesempatan? Ini untuk saya. Ekspresi Han Feng berubah sedikit. Dari nada yang digunakan Xiao Yan, hati Han Feng menjadi jelas menyadari bahwa kemungkinan membujuk Xiao Yan untuk mundur pada dasarnya tidak signifikan. Senyuman di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat lengannya. Tatapannya melihat api biru tua yang berkedip main-main di atasnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan juga mengambil api surgawi, MU. Saat kata terakhir terdengar, nyala api biru tua yang membungkus Han Feng tiba-tiba meledak. Sosok yang bergerak seperti hantu melompat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Suara angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit. Saya secara kebetulan tertarik dengan api surgawi Anda. Sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akhirnya akan mengambil api orang lain. Xiao Yan, yang telah menaruh perhatiannya pada tubuh Han Feng, merasakan sesuatu saat tubuh Han Feng berkedip. Dia mengeluarkan senyum dingin saat guntur bergulung terdengar dari bawah kakinya. Tubuhnya yang serupa menghilang tiba-tiba. Kali berikutnya ia muncul kembali, secara mengejutkan. Ia berpotongan dengan sosok seperti hantu itu. Anak nakal yang liar dan sombong. Kamu masih minum susu di suatu tempat yang tidak diketahui ketika aku menjadi terkenal di benua. Han Feng tersenyum dingin saat melihat Xiao yang benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menggumpal di kedua telapak tangannya. Mereka tampak seperti ombak besar yang datang berlapis-lapis. Jika seseorang melihat dengan cermat, itu mengejutkan seperti gelombang laut sungguhan yang memenuhi hati seseorang dengan keterkejutan. Saya ingin melihat apakah api inti teratai hijau Anda lebih kuat atau api hati laut milik saya lebih baik. Dengan teriakan tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Api biru tua yang dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya segera meletus dalam suara seperti gelombang yang keras saat itu bergemuruh dan menyapu Xiao Yan. Han Feng telah melepaskan serangan mematikan sebagai langkah pertamanya. Tampaknya dia tidak lagi peduli tentang mempertahankan kekuatannya untuk menghemat waktu. Hati-hati. Api surgawi ini mengembun menjadi sebuah bentuk. Bentuk api surgawi yang terbentuk memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tangisan serius Xiao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, menyebabkan ekspresi yang terakhir sedikit berubah. Ekspresi Xiao yang serius saat dia menyaksikan nyala api biru tua yang menyapu dari segala arah. Ditelan oleh gelombang api, dia bahkan merasakan perasaan seolah-olah berada di lautan luas. Dia menghirup udara panas yang dalam dan semua api inti teratai hijau di dalam tubuhnya yang bisa digerakkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api inti teratai hijau yang diaglomerasi di atas kepala Xiao Yan juga menjadi semakin berwarna seperti zamrud saat api inti teratai hijau melonjak tanpa henti. Dalam sekejap mata, nyala api mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, teratai berwarna hijau yang benar-benar terbentuk dari pengumpulan api inti teratai hijau tiba-tiba muncul. Teratai api berwarna hijau ini seperti zamrud transparan. Untayan-untayan seperti lava berwarna hijau mengalir tanpa henti di dalamnya, tampak sangat indah. Meringkas menjadi bentuk, bukanlah sesuatu yang Anda tahu sendiri. Teratai berwarna hijau itu berputar perlahan. Xiao yang tiba-tiba melebarkan matanya dan menyaksikan keterkejutan di mata Han Feng tidak jauh dari sana. Dia tertawa dingin saat dia mendorong telapak tangannya. Teratai berwarna hijau itu muncul di depan telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi. Segera, itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena bertabrakan dengan gelombang tumpang tindih Han Feng. Duar. Seluruh ruang menjadi sunyi saat keduanya bersentuhan. Segera, ledakan seperti guntur yang hebat tiba-tiba bergema di langit. Gelombang api hijau dan biru bercampur satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah.
Bahkan awan yang tinggi di langit dihancurkan oleh gelombang api kemanapun mereka lewat, membentuk bintik-bintik putih yang datang dari langit. Riak energi menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit juga menyebabkan medan pertempuran yang kacau menjadi sedikit sunyi. Cukup banyak orang yang diam-diam menghisap lidah mereka saat merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang api. Apakah ini kekuatan penghancur ketiga, api surgawi, bertabrakan? Itu memang membuat orang merasa kedinginan. Dua sosok manusia yang diguncang oleh kekuatan ganas sampai mereka dipaksa mundur puluhan meter perlahan muncul di mata semua orang hanya setelah gelombang api perlahan mereda. Saat mereka melihat dua sosok yang menyedihkan itu, ekspresi wajah semua orang segera berubah sedikit. Xiao Yan ternganga. Lengan-lengannya benar-benar hancur. Sebuah bekas luka hitam besar yang hangus ada di tangannya. Bahkan wajahnya juga bercampur pucat samar. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik. Jubahnya compang-camping, rambutnya tidak terawat dan napasnya tidak teratur. Namun, dia tidak memperhatikan sedikit pun pada tubuhnya yang menyedihkan saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan. Cara itu seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tatapan Xiao Yan memperhatikan sikap lucu Han Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk tertawa. Giginya yang putih menyebabkan yang terakhir merasa dingin di sekujur tubuhnya. Sudahkah kamu menemukannya? Jari Han Feng gemetar saat menunjuk ke arah Xiao Yan. Dia terengah-engah untuk beberapa saat sebelum suara serak yang tajam terdengar di langit. Kamu, apa metode Qi yang kamu latih? Berbicara, katakan padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pertempuran kacau di langit telah berhenti karena tabrakan yang ganas dan intens antara Xiao Yan dan Han Feng. Oleh karena itu, mereka semua saling berhadapan ketika mereka melihat Han Feng yang agak gila, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Han Feng yang agak gila. Senyumannya mungkin cemerlang, tapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Apa kau tidak menyadarinya dengan jelas? Kata-kata dari Xiao Yan ini agak konyol di telinga beberapa orang, tetapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut menjadi seukuran lubang jarum setelah masuk ke telinganya. Kegelisahan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah tabrakan ganas dari sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan pihak lain secara mengejutkan sangat mirip dengan miliknya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, Han Feng bahkan menyadari bahwa metode Qi yang dipraktikkan Xiao Yan lebih murni dan lebih ortodoks daripada miliknya. Flame Mantra. Saat itu, dia tidak ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkan mantra api ini. Namun, dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah mendapatkan metode Qi yang tidak lengkap. Namun, metode Qi yang tidak lengkap inilah yang memungkinkan Han Feng menaklukkan si Han Flame dan memungkinkannya untuk memiliki status dan kekuatannya saat ini. Namun, begitu dia bertabrakan dengan Xiao Yan sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi pihak lain bahkan lebih ortodoks dibandingkan dengan miliknya. Hanya ada satu jenis metode Qi yang bahkan lebih ortodoks dan lebih murni daripada mantra api yang tidak lengkap. Itu adalah mantra api yang lengkap. Hanya pada saat inilah niat membunuh yang liar untuk permukaan Xiao Yan dari segala arah di dalam hati Han Feng. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba memenuhi langit juga menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, jelas dengan melihat penampilan Han Feng bahwa dia benar-benar membentuk pemikiran bahwa Xiao Yan harus dibunuh. Sukian melambaikan lengan bajunya dan memaksa mundur emas perak bersaudara yang menerkam seperti serigala ganas. Dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan pemuda berjubah hitam di udara dan perasaan aneh melintas di matanya. Perasaan ini, Xiao Yan, tahan dia sebentar. Saya akan datang dan membantu Anda setelah menghabisi dua orang tua ini. Mata Sukian berangsur-angsur pulih setelah sekejap perlahan melewatinya. Tawa nyaringnya bergema di langit. Keke, penatua pertama hanya perlu berurusan dengan mereka. Xiao Yan tidak terlalu lemah.
Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Suqian saat dia tertawa terbahak-bahak. Hehe, kamu punya nyali. Semua orang telah meremehkanmu, teman kecil. Suqian tertawa dengan cara yang menunjukkan adanya makna yang lebih dalam sebelum Douki meletus dari tubuh Suqian ke segala arah. Dia segera melihat wajah serius dari Gold Silver Brothers dengan ekspresi sedingin es. Dengan tawa dingin, tubuhnya berkedip dan menyerbu ke depan dengan cara seperti hantu. Melihat serangan tajamnya ini, Gold Silver Brothers tidak berani meremehkannya. Mereka buru-buru bergandengan tangan untuk menemui lawan mereka. Xiao Yan menarik pandangannya dari tubuh Suqian. Dia mengeluarkan senyum dingin saat dia menghadapi Han Feng di sisi berlawanan yang memiliki niat membunuh di wajahnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau mulai menari-nari di depannya, muncul seperti roh. Dia melihat nyala api dan tertawa pelan. Kamu ingin membunuhku? Wajah Han Feng berkedut sedikit. Dia dengan paksa menghentikan dorongannya untuk segera menyerang dan menyebabkan Xiao Yan menghilang dari dunia ini. Suaranya kering dan menusuk telinga. Kamu, dari mana kamu mendapatkan metode Ki ini? Xiao Yan tersenyum. Dia belum menjawab ketika kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual memasuki tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dapat dia kendalikan sekali lagi melonjak sangat. Guru, kamu. Perubahan yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Akankah Han Feng di sisi yang berlawanan tidak menemukan setelah Yaola mencurahkan semua kekuatannya ke Xiao Yan saat ini? Kekeh, cepat atau lambat dia akan menemukannya. Karena itu masalahnya, mari beri dia kejutan. Tawa samar Yaola terdengar di hati Xiao Yan. Namun, beberapa kata terakhir tampak agak sedikit es. Xiao Yan sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Segel di tangannya bergerak dan benar-benar melepaskan penindasan kekuatan spiritual yang sangat besar itu dan membiarkannya bergabung dengan tubuhnya. Dengan semua kekuatan spiritual Yaolau dipinjamkan kepada Xiao Yan, api berwarna hijau yang bergolak di tubuh yang terakhir juga menjadi semakin energik, berulang kali memancarkan suara saat menggeliat dengan cepat. Aura yang tiba-tiba melonjak di atas Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng berubah sedikit. Tatapannya menatap tajam ke tubuh mantan. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dia sepertinya bisa merasakan sedikit kekuatan yang dikenalnya saat api hijau naik. Dia mencari pikirannya dengan cepat sebelum akhirnya fokus pada sosok manusia tua yang ada di relung pikirannya yang dalam. Sesaat kemudian, keterkejutan dan kepanikan segera menyebar dari dalam hati Han Feng. Ingatan yang datang dari masa lalu sekali lagi muncul di matanya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh telah digantikan oleh pucat yang aneh. Syok memenuhi mata Han Feng saat dia melihat Xiao Yan di sisinya. Berlawanan. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan suara yang sangat terkejut dan panik. Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin? Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap Han Feng yang wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Dia menjawab, semua terima kasih, saya diberi kesempatan untuk bertemu guru. Kalau tidak, perjalanan pelatihan saya ini mungkin kurang menarik. Guru? Mata Han Feng sedikit menyipit. Tatapannya menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Pucat yang baru saja muncul di wajahnya perlahan berkurang. Mata itu berkedip dan niat membunuh yang lebih padat muncul di wajahnya. Berita bahwa Yaolau tidak mati bagaikan petir baginya. Sebagai mantan murid Yaolau, dia jelas tahu kemampuan mengumpulkan seperti apa yang dimiliki Yaolau di benua saat itu. Bahkan sampai sekarang, para ahli yang benar-benar berada di puncak masih memiliki kenangan indah tentang Yao Sunse yang telah mengguncang benua saat itu. Han Feng tidak meragukan berapa banyak orang kuat di puncak yang akan datang jika ada berita bahwa Yaolau masih hidup. Yang terpenting, Yaolau memiliki hubungan yang cukup baik dengan para ahli di puncak. Misalnya, yang disebut Feng Sunse ada dalam hutan Yaolau karena dilahirkan kembali. Oleh karena itu, bahkan setelah Yaolau menghilang selama bertahun-tahun, orang ini masih terus mencari jejak Yaolau tanpa henti. Dia bahkan telah menyelidiki Han Feng beberapa kali. Karena dia tidak memiliki bukti sedikit pun, dia tidak dapat melakukan apapun pada Han Feng.
Namun, Yao Lao tidak menghilang dengan angin seperti yang dibayangkan Han Feng. Sebaliknya, Yao Lao selamat. Han Feng tidak berani membayangkan seperti apa keadaan mengerikan yang akan dia alami jika Yao Lao diam-diam menyebarkan berita tentang Han Feng yang membunuhnya saat itu. Pada saat itu, kemungkinan besar yang disebut Feng Sumse akan mengiris kulitnya hingga terbuka dan mencabut ligamennya. Seorang ahli legendaris dari kelas Dousun adalah sesuatu yang Han Feng saat ini tidak berani memprovokasi. Ekspresi Han Feng menjadi tidak stabil saat pikiran ini bergulir di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi puas, gelap dan dingin. Jika dia ingin hidup, dia harus memaksa Xiao Yan dan Yao Lao tutup mulut selamanya. Hanya orang mati yang benar-benar bisa dipercaya. Niat membunuh melonjak di wajah Han Feng. Dia seperti ular berbisa yang tersembunyi di sudut gelap saat dia berbicara dengan suara serak, "Orang tua yang tidak akan mati, hari ini, aku akan membuat kalian berdua menutup mulutmu selamanya terlepas dari apakah kamu mati atau hidup." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia membalik tangannya dan nyala api hijau yang bahkan lebih ganas melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, ia tetap hidup dan berdesing seperti tornado di atas kepalanya. "Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan." Api hijau menari-nari di jari Xiao Yan saat suaranya seperti sumur tua tanpa riak. Seperti ekspresinya saat ini. "Hehe, jadi alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua yang tidak akan mati ini." Namun, benar-benar tidak terduga bahwa Flame Mantra yang dia tolak untuk diberikan kepada saya meskipun telah memintanya dengan getir saat itu sebenarnya milik bocah kecil seperti Anda. Apa dia pikir kamu lebih baik dariku? Han Feng tersenyum lebar. Suaranya samar-samar mengandung kecemburuan dan kebencian yang sulit disembunyikan. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi senyuman dingin yang samar. Namun, dia tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Jika dia telah memberikan Flame Mantra kepada saya saat itu, saya akan tetap memperlakukannya dengan hormat. Namun, siapa yang bisa menyalahkan? Penglihatan buruk dari lelaki tua yang tidak akan mati itu? Apakah dia tidak memahami bakat saya? Wajah Han Feng agak memerah dan dia sedikit gelisah. Dia selalu berpikir bahwa jika Yao Lao bersedia menyerahkan Flame Mantra kepadanya saat itu, seluruh situasinya akan sangat berbeda. Xiao Yan bertingkah seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dihadapkan dengan auman Han Feng yang mendesis. Namun, niat membunuh yang berkedip-kedip di mata hitam gelap itu menjadi semakin gelap dan dingin. Api hijau yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba melonjak dan diaglomerasi menjadi bola api besar berwarna hijau di tangan kanan Xiao Yan. Tangan kirinya segera mulai menyebar perlahan. Akhirnya, dia memanggil sekelompok api putih pekat di bawah tatapan kaget Han Feng saat yang terakhir tiba-tiba berhenti berbicara. Wajah Han Feng benar-benar mengeras mengikuti kemunculan api berwarna putih yang pekat ini. Sesaat kemudian, kedua matanya menjadi benar-benar merah saat dia mendesis. Body Chilling Flame, orang tua yang tidak akan mati itu bahkan menyerahkan ini padamu. Atas dasar apa? Bajingan yang melahap gurunya benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu. Xiao yang tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Api hijau dan putih di kedua tangannya perlahan mendekat. Akhirnya, mereka mulai melakukan kontak di bawah tatapan tertegun Han Feng. Kedua warna itu saling terkait dan suhu yang tidak biasa segera menyebar ke langit. Benang petir seperti api berkedip pada titik di mana dua kelompok api surgawi melakukan kontak. Kontak kedua, api surgawi, ini menyebabkan ruang bergetar pada saat ini. Han Feng untuk sementara menarik kecemburuan dan amarah di dalam hatinya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan. Bahkan dengan pengalaman Han Feng, dia juga kesulitan memahaminya. Apakah Xiao Yan tidak tahu karakteristik api surgawi yang tidak bisa bergabung? Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Han Feng tidak hanya duduk dan menonton. Dia mengepalkan tinjunya dan api biru tua dengan cepat menggumpal. Akhirnya, itu memadat menjadi trisula biru tua seperti zat. Han Feng memegang trisula api yang berukuran lebih dari 20 kaki. Keyakinan di hatinya sekali lagi sedikit melonjak. Tatapannya gelap dan dingin saat dia membelototi Xiao Yan yang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dua jenis api surgawi.
orang tua yang tidak akan mati. Saya tahu bahwa Anda ada di dalam tubuhnya. Namun, hari ini, saya tidak akan lagi memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Api berwarna biru yang sangat megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng ke segala arah saat suara itu terdengar. Nyala api segera bergejolak, dan itu meledak dengan keras, seperti gelombang yang sangat besar. Akhirnya, itu benar-benar dituangkan ke dalam trisula api. Dengan aliran api yang begitu agung, trisula api langsung melonjak hingga puluhan kaki. Api biru tua yang panas menggeliat tak henti-hentinya di atasnya dan dentuman ombak yang berulang. Ulang terdengar di samping telinga seseorang. Junior, senior ini akan mengizinkan Anda dan guru untuk dimakamkan di sini selamanya. Trisula api yang sangat besar muncul di tangan Han Feng. Dia tanpa sadar menggerakkan mulutnya saat dia merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Suara kecil yang membawa dingin yang gelap ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Matanya masih berhenti pada api surgawi yang terjalin di tangannya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi tegang saat telapak tangannya membanting bersama dengan keras. Kedua jenis api surgawi yang menolak untuk bergabung bahkan setelah sekian lama akhirnya mempertahankan keseimbangan. Cahaya yang sangat terang segera dipancarkan darinya, tampak seperti matahari karena menarik perhatian banyak orang. Cahaya intens yang tiba-tiba muncul menyebabkan cukup banyak tatapan terlempar. Sesaat kemudian, cahaya yang intens melemah dan pemandangan itu akhirnya terlihat jelas oleh mata seseorang. Seorang pemuda berjubah hitam digantung di udara dengan teratai hijau putih selebar 2 kaki yang perlahan digantung di atas telapak tangannya. Teratai hijau putih ini tidak terlalu mencolok. Dibandingkan dengan nyala api hijau ungu yang digunakan Xiao Yan, nyala api ini tampaknya jauh lebih tertutup. Pada dasarnya tidak ada energi yang keluar darinya. Namun, selama seseorang memiliki mata yang tajam, seseorang akan menemukan bahwa saat teratai hijau putih perlahan berputar, ruang sekitarnya akan berubah secara aneh. Selain itu, orang biasa mungkin tidak dapat merasakan betapa menakutkannya teratai api itu, tetapi Sukian dan Gold Silver Brothers yang terlibat dalam pertempuran penuh di tempat tertentu di langit, tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka tiba-tiba menoleh dan segera mengarahkan pandangan mereka ke arah teratai putih hijau di tangan Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi teror yang sulit disembunyikan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mereka merasakan semacam teror. Nyala api teratai hijau putih tampak seperti lemparan batu. Itu sangat jernih dan sangat indah. Namun, di bawah eksterior yang indah ini menyembunyikan kekuatan yang bahkan menyebabkan seorang ahli dari kelas Sukian merasa sangat takut karenanya. Nyala api teratai hijau putih digantung di tempat sekitar setengah inci di atas telapak tangannya, berputar perlahan. Yang terakhir menyaksikan teratai api yang indah ini yang sesempurna karya seni, dan kemerahan di wajahnya menjadi lebih pucat. Angry Buddha Lotus Flame skala besar adalah kartu truf terakhir Xiao Yan. Kartu truf ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia gunakan kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Kali ini niat membunuh dalam hati Xiao Yan ketika dihadapkan dengan senior ini yang pernah menyebabkan Yaola mengalami kerusakan yang sangat besar, tidak lebih lemah dari niat membunuh yang dirasakan terakhir terhadap Xiao Yan. Yao Lao Yan biasanya tenang dan baik hati akan menjadi sangat serius, gelap dan dingin setiap kali dia mendengar nama ini. Xiao Yan bahkan bisa menebak betapa gelisahnya hati Yao Lao yang tersembunyi saat Xiao Yan berhadapan dengan Han Feng sebelumnya. Mengingat karakter Yao Lao yang tenang, dia sebenarnya tidak dapat menahan diri dan telah meminjamkan seluruh kekuatannya kepada Xiao Yan meski mempertaruhkan eksposurnya sendiri. Xiao Yan sangat memahami arti di baliknya. Yao Lao ingin Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh orang yang pernah membunuh gurunya ini. Xiao Yan mampu mencapai langkah ini setelah bertahun-tahun terutama karena perlindungan Yao Lao. Jika dia tidak hadir, kemungkinan Xiao Yan tidak akan tahu di sudut mana dia akan binasa. Oke sahabat pencinta Donghua, itu saja alur cerita Battle Road Fenya Fans. Terima kasih telah menonton. 快加速机！否则那畜生冲出去，谁也拦不住！